Tentang proses layout. Ya. Hmm. Nah, proses layout itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, merupakan salah satu apa namanya tipe atau jenis tata letak gitu ya, yang sering digunakan oleh perusahaan atau di pabrik pengaturan dari layout produksi atau mesin produksi di pabrik menggunakan proses layout. Nah, seperti juga yang sudah dijelaskan kemarin bahwa proses layout itu kalau berdasarkan sejarah pengembangan atau implementasi dari tata letak, proses layout itu berkembang ketika terjadi apa itu namanya industri gitu ya, perkembangan industri di mana banyak permintaan, banyak variasi produk atau tipe produk berdasarkan permintaan dari konsumen gitu. Nah, sehingga ketika kita masih kalau kita masih gunakan penataannya dengan menggunakan produk layout itu akan memakan biaya yang cukup besar dan luasan area yang dibutuhkan yang cukup luas. Sebentar, sebentar ya. Oke, maaf saya lanjut ya. Nah, berdasarkan perkembangannya proses layout itu kemunculannya ya, kemunculan implementasi atau penggunaannya di dunia industri atau penataan mesin produksi di pabrik itu muncul setelah produk layout, di mana karena adanya perkembangan industri dan apa ya, keinginan dari konsumen yang semakin meningkat terhadap variasi produk, sehingga kalau masih menggunakan tipe tata letak produk layout itu akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan cukup besar gitu, dan luasan area dari pabrik itu yang dibutuhkan cukup luas gitu. Nah, sehingga muncul apa namanya penataan dengan proses layout ini. Nah, apa proses layout? Jadi proses layout ini menata letak dari fasilitas produksi atau mesin-mesin produksi itu orientasinya adalah proses. Proses apa? Proses dari mesinnya gitu ya, atau sering disebut sebagai fungsi dari mesinnya. Jadi mesin-mesin yang punya proses yang sama atau fungsi yang sama atau jenis yang sama itu akan diletakkan di dalam satu tempat yang sama, yang sering kita sebut sebagai satu departemen. Jadi satu departemen itu berisi mesin-mesin ataupun apa alat-alat produksi yang jenisnya sama, variasinya sama dan punya fungsi yang sama, gitu ya. Nah, ini contoh misalkan nih, ah, ada departemen grinding atau gerinda. Nah, departemen grinding ini misalkan aja ya, ada 5 mesin gerinda. Nah, maka kelima mesin gerinda ini ya letakkan di satu tempat yang sama. Dia akan disebut sebagai departemen grinding, gitu ya. Departemen painting misalkan, oh ada mesin apa namanya pewarna. Nah, ada 3 mesin pewarna misalkan. Nah, maka 3 mesin pewarna ini diletakkan di satu tempat yang sama. Dia disebut sebagai departemen painting gitu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi artinya kalau di sini itu berbentuk. Jadi artinya tuh
apa ya namanya, eh, mesin-mesin tadi digabungkan menjadi satu yang fungsinya sama, jenisnya sama, gabungkan jadi satu, dia akan menjadi satu departemen. Nah, satu departemen ini akan membentuk sebuah luasan area departemen yang disebut ini adalah luasan area departemen gitu ya. Jadi kalau di proses layout akan ada yang disebut luasan dari mesin dan akan ada yang disebut sebagai luasan dari departemen gitu. Luasan mesin itu adalah luas satu mesin, ya, area yang digunakan untuk menempatkan satu mesin. Tapi kalau luas satu departemen itu disebut sebagai luasan atau area untuk menempatkan banyak mesin yang sama di dalam satu tempat yang sama tadi yang disebut sebagai satu departemen. Nah, artinya kalau dinyatakan dalam bentuk area tadi ya, misal area welding gini ya. Nah, itu bukan berarti kemudian mesin weldingnya itu luasannya adalah sekian gitu misalkan. Ataupun kalau area welding itu berarti mesinnya cuma satu tuh sekian enggak gitu ya. Jadi ini adalah satu departemen isinya banyak mesin yang sama yang diletakkan dalam satu tempat yang sama. Ya, itu adalah yang disebut penataan proses layout. Nah, berikutnya setelah ditata mesinnya atau tadi penataan di dalam satu departemen, berikutnya apa kalau proses layout? Berikutnya yang dilakukan adalah menata antar departemen. Nah, paham ya? Jadi, contoh nih misalkan, oh departemen grinding atau office dulu ya. Departemen office itu adalah misalkan proses yang paling pertama dilakukan. Oh, maka kita menempatkan dulu departemen office gitu. Nah, office ini tadi terdiri dari siapa? Oh, mungkin saja ada meja pekerja satu atau meja karyawan satu, karyawan dua, karyawan tiga gitu ya. Nah, ini adalah masuk pada area office. Berikutnya setelah office apa? Oh, berikutnya bahan baku setelah dicek dulu di bagian office, dia kemudian di milling misalkan gitu ya. Nah, maka setelah atau sebelahnya office itu adalah departemen milling dan seterusnya. Jadi artinya kita kalau di proses layout akan ada dua kali penataan. Yang pertama adalah penataan mesin-mesinnya yang ada di dalam satu departemen. Yang berikutnya adalah penataan antar departemen. Gitu. Paham ya? Nah, itu kondisi yang ada di proses layout. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah terminologi-terminologi yang harus dipahami dalam proses layout. Terminologi yang pertama itu adalah aliran pergerakan pembuatan sebuah produk itu justru yang harus mengikuti penempatan tiap departemen secara sendiri-sendiri. Nah, ini berbeda dengan yang produk layout kemarin. Kalau produk layout, aliran material atau aliran bahan itu mengikuti apa kemarin? Sequence atau urutan pembuatan produknya sehingga tadi apa kemarin yang sudah dijelaskan aliran bahannya pasti akan bergerak maju gitu ya, tidak akan yang balik lagi atau kemudian maju, tetapi berbeda dengan proses layout. Kalau proses layout yang ditempatkan pertama kali itu adalah departemennya. Nah, berikutnya, aliran bahanlah yang akan mengikuti aliran bahan atau material yang akan mengikuti apa tadi penempatan dari departemen-departemennya itu tadi. Nah, sehingga kemungkinan akan terjadi apa? Gerakan bolak-balik. Kenapa? Karena ternyata apalagi kalau apa variasi produknya banyak ya. Kalau variasi produknya cuma satu, departemen ini bisa kita susun berdasarkan urutan dari pembuatan produknya. Tapi kalau multi produk yang masuk ke dalam area produksi atau lantai produksi gitu ya, sedangkan lantai produksinya disusun berdasarkan proses layout, maka dimungkinkan atau kemungkinan besar terjadi itu akan terjadi gerakan bolak-balik dalam melakukan aliran material. Kenapa? Karena sekarang itu justru aliran materialnya mengikuti penempatan dari departemen-departemennya ini, gitu ya.
Oke, yang terminologi yang kedua, pemanfaatan mesin akan lebih baik karena termanfaatkan secara maksimal, di mana mesin tidak terkonsentrasi hanya untuk membuat satu produk aja, tetapi juga untuk membuat multi produk. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa salah satu kekurangan dari atau kelemahan dari produk layout adalah dia harus menyediakan mesin dalam jumlah yang cukup banyak sebagai akibat adanya sequence atau urutan dari proses produksinya. Maka mau tidak mau dia harus menyediakan mesin dalam jumlah yang banyak. Nah, padahal bisa jadi utilisasi dari mesin-mesin tersebut itu tidak terpakai semua, tetapi berbeda di proses layout. Proses layout itu yang dilakukan pertama kali sebelum membentuk departemen, ini ya, sebelum membentuk departemen, itu harus menghitung dulu berapa jumlah mesin yang digunakan untuk membuat multi produk tadi. Contoh misalkan, untuk membuat produk A, B, C, ini produk ya, multi produk nih. Ini butuh berapa mesin gerinda? Nah, ini dicari dulu berapa jumlah mesinnya. Baru kalau sudah ketemu, oh jumlah mesin gerinda setelah dicek atau dianalisis atau dihitung ya. Oh ternyata membutuhkan 5 mesin gerinda misalkan. Nah, baru nanti area grinding atau departemen grinding ini isinya pasti akan berisi berapa? 5 mesin gerinda ini yang akan ditempatkan. Begitu ya, paham ya. Jadi kalau proses layout itu dimulai dengan apa saja unit produk yang mau dibikin, berapa jumlahnya, jumlahnya itu berapa gitu. Nah, dari jumlah yang mau dibikin itu berapa sebagai target produksi atau demand atau permintaan, itu kemudian dihitung berapa jumlah mesin yang dibutuhkan. Kalau ingin membuat unit ini, 3 unit ini atau tiga apa produk ini dengan sekian unit misalkan. Nah, itu berapa mesin yang dibutuhkan. Baru setelah ketahuan berapa jumlah mesin, baru kita menentukan penempatan dari mesin-mesin itu di dalam satu departemen. Baru nanti kita bisa menghitung berapa luasan dari departemen. Nah, luas departemennya, paham ya? Jadi luasan sebuah departemen itu baru bisa diketahui kalau apa tadi? Kalau kita sudah menentukan berapa jumlah mesin yang digunakan. Nah, jumlah mesin yang digunakan ini kita hitung dari apa? Berapa target produksi atau unit produk yang harus kita buat. Nah, berapa unit itu kita dapat dari apa? Tipe atau produk multi produk apa saja yang mau kita buat. Artinya, di sini artinya apa? Tidak akan terjadi kekurangan mesin. Gitu, paham ya? Tidak akan terjadi mesinnya kelebihan atau mesinnya kekurangan. Tidak akan terjadi utilisasi mesin ada yang kurang, ada yang lebih. Itu nggak akan terjadi itu gitu. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah dihitung berdasarkan unit produk yang mau dibikin. Paham ya? Sehingga ini tadi terminologi yang kedua itu mengatakan gitu ya. Pemanfaatan atau utilisasi mesinnya lebih baik. Ya memang benar kalau pada proses layout gitu. Kenapa? Ya karena tadi dia akan dihitung terlebih dahulu. Jadi nggak ada mesin yang nganggur, nggak ada mesin yang sibuk gitu ya. Tidak ada mesin yang kurang, tidak ada mesin yang berlebihan. Kemudian terminologi yang ketiga, peralatan yang digunakan akan memiliki kemampuan yang tidak dikhususkan untuk hanya membuat satu produk aja. Jadi mesin-mesin yang digunakan pada proses layout itu biasanya bersifat general purpose equipment. Jadi dia bersifat general gitu ya. Nah, karena sifatnya yang general, maka kemampuan operatornya itu harus highly skill. Jadi kalau mesin yang digunakan itu mesin general atau umum gitu ya, kenapa kok operatornya justru harus eh, skillnya harus tinggi gitu? Kenapa? Karena ingat tadi pada proses layout yang akan dibikin itu adalah multi produk. Gitu ya. Nah, multi produk ini biasanya dia akan dibedakan berdasarkan variasi produknya itu banyak. Gitu. Contoh misalkan nih di sini ya, ini sebagai contoh misalkan apa namanya?
produk furniture misalkan. Nah, produk furniture ada produk lemari misalkan gitu ya, lemari. Kemudian dia membuat lemari, membuat meja tamu misalkan, membuat rak TV atau kabinet TV, membuat kursi misalkan gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Nah, dia menggunakan ya ini tadi ada gerinda, ada painting, ada milling kayu misalkan gitu ya, ada drill kayu dan lain-lain nih. Ada mesin potong kayu, welding nggak ada ya. Kalau kalau di kayu berarti welding nggak ada. Nah, sekarang gerinda, mesin gerinda, apakah di sini isinya di departemen gerinda itu mesinnya tadi akan beda-beda jenisnya? Kan tidak. Ya, masih yang ada di dalam satu departemen kan ini tadi apa? Mempunyai fungsi yang sama, fungsinya sama. Tapi ingat ini, produk atau komponen atau part yang dibikin itu beda-beda. Baik itu variasinya gitu ya, maupun maupun modelnya itu beda-beda. Jadi menggerinda untuk partnya atau komponennya lemari itu nggak akan sama dengan menggerinda cara menggerinda dari komponen atau partnya meja. Contoh saja lemari, dia apa itu namanya tidak ada apa namanya istilahnya partnya itu semuanya bentuknya eh, kotak gitu ya, misalkan gitu ya, kotak persegi. Tapi kalau meja, kalau kursi misalkan ada yang dia membentuk profil bulat misalkan. Nah, itu cara menggerindanya bisa jadi akan berbeda. Tapi mesinnya sama nggak? Mesinnya akan sama. Kenapa? Karena dia pakai apa tadi? General purpose equipment. Jadi mesinnya sama. Pakai mesin general ya, pakai gerinda biasa. Tapi apa tadi? Pekerjanya harus punya apa? Skill yang cukup tinggi. Kenapa? Karena sama-sama menggerinda, tetapi cara menggerindanya bisa jadi berbeda. Untuk bikin lemari, untuk bikin meja, untuk bikin rak, ataupun untuk bikin kursi. Gitu. Sama dengan milling kayu gitu ya, misalkan scrap kayu gitu. Sama dengan drilling kayu misal atau sama juga dengan memotong kayu ini tadi. Kalau motong kayu untuk lemari misalkan, tadi dia cara motongnya mudah misalkan aja tinggal dibentuk persegi. Tapi kalau untuk meja, mungkin untuk pinggiran meja ada profil bulatnya misalkan gitu ya. Atau kursi misalkan seperti apa. Nah, ini mungkin cara memotongnya akan berbeda walaupun mesin potongnya sama. Paham ya? Nah, maka dari itu dia akan jelas akan membutuhkan apa tadi? Operator dengan skill yang dia harus bisa mengerjakan apa saja dari alat gerinda ini, dari alat potong ini, dari alat scrap ini gitu. Jadi dia harus bisa mengerjakan semuanya gitu ya berdasarkan apa tadi variasi produknya. Walaupun alatnya jenisnya sama. Makanya di sini dikatakan dia hanya punya satu alat general purpose, jadi alat umum aja gitu. Gerinda ya gerinda yang biasanya sama fungsinya, sama-sama menggerinda. Tapi ya, karena banyaknya variasi produk tipe produk tertentu itu banyak sekali, maka yang dibutuhkan justru adalah keahlian dari si operator untuk bisa mengerjakan dengan mesin yang sama, tapi mengerjakan variasi bentuk yang beda-beda. Nah, kemudian terminologi yang keempat, kemampuan berubahnya sangat cepat, tidak terpaku pada penyelesaian satu produk saja, sehingga menyebabkan aliran produknya tidak smooth. Nah, ini tadi yang ini sebenarnya yang nomor 4 ini sebagai akibat dari yang nomor satu ini tadi. Gitu ya, sebagai akibat yang nomor satu ini. Karena aliran pergerakan, jadi nomor 4 ini akibat dari terminologi yang pertama. Karena aliran pergerakan materialnya itu mengikuti penempatan departemen, sehingga kalau dia nanti punya, kan memang kalau proses layout kan untuk menyelesaikan lebih dari satu produk aja ya, tapi variasi produk tadi. Nah, karena dia punya multi produk yang akan dikerjakan hanya dalam satu
layout, yaitu proses layout saja, maka produk itu mungkin nanti alirannya menjadi tidak smooth, jadi nggak mulus. Ada yang disebut sebagai apa? Gerakan bolak-balik gitu ya, sebagai akibat apa tadi? Karena apa aliran bahannya itu akan mengikuti penempatan dari departemen-departemennya. Nah, penempatan departemennya inilah nanti yang akan menjadi apa namanya? Menjadi permasalahan di dalam proses layout gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pada proses layout nanti yang akan jadi masalah itu adalah jarak perpindahan. Jarak perpindahan yang apa namanya, yang bisa jadi tadi nggak mulus, ada banyak backtracking atau gerakan bolak-balik. Sebagai akibat apa? Sebagai akibat bahwa penataan departemen itu tidak disesuaikan dengan apa? Urutan dari pembuatan produk. Nah, kenapa kok nggak bisa disesuaikan? Karena dalam satu apa tadi? Dalam satu layout itu kita akan membuat multi produk, produk yang lebih dari satu, kan gitu ya. Tadi ada multi produk, produk lebih dari satu. Nah, sekarang kalau produknya lebih dari satu ini sama-sama masuk semua ke dalam apa tadi layout gitu, layout lantai produksi, maka penataan dari departemen-departemennya ini akan mengikuti urutan proses atau produknya yang mana? Ngikuti urutannya si A kah, si B kah, si C, atau si D. Karena kalau kita hanya mengikuti punyanya A, misalkan ya, jadi misalkan nih, di sini penempatan office di sini. Sebelahnya office milling, sebelahnya milling foundry, sebelahnya foundry drilling, atasnya drilling lathe mesin potong, atasnya mesin potong sebelahnya mesin potong forging, sebelahnya grinding, sebelahnya apa bawahnya painting, sebelahnya painting welding. Ini adalah mengikuti prosesnya A. Nah, pada proses B kan belum tentu urutannya juga seperti ini. Gitu. Proses C juga belum tentu urutannya seperti ini, D belum tentu urutannya seperti ini, sehingga bisa jadi untuk A aliran bahannya mulus maju terus, tapi untuk membuat B belum tentu aliran bahannya maju, mungkin bisa jadi backtracking. Untuk membuat C juga begitu, untuk membuat D juga begitu. Sehingga yang menjadi masalah di proses layout itu adalah jarak perpindahan yang panjang sebagai akibat adanya backtracking. Backtracking itu terjadi karena apa tadi? Karena aliran material itu mengikuti penempatan departemen, sedangkan aliran material itu apa namanya? Didapatkan dari produk yang mau dibuat. Pada produk yang mau dibuat itu multi produk atau banyak produk. Paham ya? Sehingga jarak menjadi masalah di proses layout. Nah, jarak akan menjadi masalah karena apa? Karena cara menempatkan departemennya ini. Cara menempatkan departemen-departemen ini tidak sesuai dengan urutan dari apa? Dari proses pembuatan produk. Cuma urutan proses pembuatan produk kalau ternyata multi produk yang mau kita bikin, nah berarti urutannya siapa yang mau kita gunakan? Nah, inilah yang akan menjadi permasalahan atau problem yang mau apa yang menjadi pokok pembahasan pada proses layout. Maka pada proses layout solusi yang akan diberikan itu adalah penataan departemen. Ya, penataan departemen yang apa? Yang akan membuat gitu ya, yang akan membuat aliran bahan menjadi lebih smooth itu atau apa namanya lebih mulus. Lebih mulus itu berarti artinya apa? Mulus full itu memang nggak bisa kita dapatkan di proses layout, tetapi yang bisa dicari dari proses layout biasanya adalah jarak perpindahan bahan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai akibat penataan departemen yang lebih baik lagi. Gitu, paham ya? Nah, jadi itu adalah apa namanya?
problem atau permasalahan pada proses layout. Jarak material handling yang tidak mulus, sorry, jarak aliran material handling yang tidak mulus sehingga menyebabkan jarak perpindahan material handling yang semakin panjang. Dan itu nanti solusi yang akan diberikan dengan cara mengatur departemennya, penempatan dari departemen yang akan kita tempatkan di apa namanya ditukar-tukar ya. Nanti biasanya akan dilakukan pertukaran atau penukaran dari departemen-departemen ini agar apa tadi jarak material handlingnya menjadi lebih dekat. Sehingga apa tadi harapannya aliran material handlingnya menjadi lebih mulus itu ya. Nah, ini adalah terminologi dari proses layout. Nah, maka dasar perancangan proses layout ini tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Nah, ini jadi mengelompokkan fasilitas yang memiliki proses pengerjaan yang sama di dalam satu departemen, work center namanya ya. Kemudian menentukan sebaiknya di mana sebaiknya bangunan atau lokasi untuk departemen-departemen tadi akan ditempatkan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Artinya nanti kalau kita mau merancang proses layout itu adalah kita harus menganalisis dulu penempatan dari departemen-departemen tersebut yang dia akan relatif satu dengan yang lainnya. Maksudnya relatif itu apa? Artinya bahwa satu departemen itu akan mempunyai hubungan dengan departemen yang lainnya sebagai akibat adanya aliran perpindahan material. Nah, nanti kita akan cari berdasarkan tingkat kepentingannya. Tadi contohnya misalkan, seberapa penting toh grinding itu berhubungan dengan milling, misalkan gitu ya. Nah, kalau grinding, departemen grinding itu apa namanya tidak sering ada aliran perpindahan bahan dari milling ke grinding atau sebaliknya dari grinding ke milling. Nah, maka dia departemennya tidak perlu ditempatkan bersebelahan, jauh aja nggak masalah. Nah, kan gitu ya. Nah, itu contoh aja maksudnya. Itu contoh bagaimana caranya kita menempatkan departemen-departemen tersebut yang nanti akan dicari apa namanya relatifnya gitu ya satu dengan yang lainnya. Biasanya berdasarkan apa tadi bobot prioritasnya, tetapi bobot prioritasnya itu dicari berdasarkan aliran material yang akan mengalir dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengujian terhadap ukuran performansi yang menjadi kriteria sesuai dengan tujuannya. Nah, tadi karena permasalahan pada proses layout itu adalah jarak gitu ya. Jarak material handling dan jarak material handling yang panjang itu akan menyebabkan ongkos material handlingnya juga akan menjadi lebih mahal. Nah, maka biasanya ukuran performansi atau penilaian gitu ya, penilaian bahwa layout proses layout ini sudah lebih baik dari sebelumnya atau tidak, itu ukurannya adalah minimasi atau minimalisir dari ongkos perpindahan bahan atau ongkos penanganan bahan yang sering kita sebut sebagai OMH. Jadi ongkos material handling. Sehingga nanti kan tadi kan solusi yang diberikan adalah kita akan melakukan pertukaran departemen kan gitu ya. Nah, dari pertukaran departemen tadi akan memunculkan beberapa alternatif tata letak. Jadi berdasarkan tadi beberapa macam alternatif pertukaran departemen tadi. Oh, misalkan alternatif pertama si A saya tukar dengan si B letaknya. Hmm. Kemudian alternatif kedua, saya nggak nukar A dan B, tapi menukar A dengan D misalkan. Nah, nanti lebih bagus yang mana? Alternatif satu atau alternatif dua? Nah, itu cara mengukurnya adalah dengan membandingkan nilai OMH-nya. Jadi kita cari nilai ongkos material handlingnya yang paling kecil. Atau kalau kita lihat dari jarak, ya berarti jarak perpindahan material yang paling apa namanya paling pendek. Itu nanti yang akan kita apa istilahnya pilih ya alternatif layout atau tata letak yang akan kita pilih. Nah, ini adalah langkah-langkah perancangan proses layout. Nah, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan kalau kita mau merancang proses layout. Benar.
Yang pertama adalah melakukan analisis urutan operasi yang kita sebut sebagai operation sequence analysis. Berikutnya eh, melakukan analisis diagram blok atau blok diagram analisis, dan berikutnya melakukan analisis bobot jarak, load distance analysis, dan kemudian melakukan analisis dengan komputer atau program, ya, program komputer atau komputer analisis. Nah, bagaimana saja langkah-langkahnya nih? Langkah yang pertama yaitu operation sequence analysis. Jadi kita melakukan analisis atau mencari gitu ya, mencari sequence atau urutan operasi dari setiap produk yang mau kita bikin. Nah, itu kita cari dulu sequence-nya. Jadi sequence dari uh, proses operasi atau proses pembuatan produksi dari produk-produk atau multi produk yang mau kita bikin. Nah, pengaturan departemen yang sudah ada atau yang akan diusulkan untuk pengaturan penempatannya. Kemudian lakukan proyeksi aliran yang akan terjadi antar satu departemen dengan departemen yang lain selama beberapa periode yang biasanya akan diwujudkan dalam bentuk matriks flow atau trip. Kemudian tiap departemen itu diwujudkan atau dimisalkan dalam bentuk simpul. Kemudian yang keempat, dengan memanfaatkan informasi proyeksi aliran antar departemen, maka hubungan antar departemen biasanya akan diwujudkan dalam bentuk garis. Ketiadaan garis itu menunjukkan bahwa tidak ada kedekatan antar departemen yang bersangkutan. Proyeksi volume yang ada di tiap aliran antar departemen itu dituliskan di atas garis yang bersangkutan tersebut. Nah, departemen atau lingkaran akan ditempatkan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi jumlah aliran yang menunjukkan ketidakdekatan antar departemen. Nah, proses ini akan berlangsung terus sampai tidak ada perkembangan lebih lanjut yang dapat ditemukan. Jadi, kita ini di sini maksudnya disuruh melakukan menganalisis urutan operasinya. Jadi misalkan contoh nih, produk A gitu ya, produk A itu adalah dari bentar, produk A misalkan. Nah, ya, urutan prosesnya itu adalah urutan prosesnya misalkan ya, itu dilakukan proses satu dulu, terus dilakukan proses tiga, terus dilakukan proses empat, dilakukan proses dua, dilakukan proses lima, misalkan gitu ya. Jadi ini adalah urutan dari pembuatan produk. Jadi proses satu dulu, kemudian proses dua, proses empat, proses lima, proses dua, proses lima. Nah, berikutnya kita bisa berikan simbol apa tadi, simpul, berbentuk simpul nih, misalkan oh simpul sim eh, proses satu itu dikerjakan oleh M1 misalkan. Nah, M1 ini bisa kita berikan simpul. Nah, terus proses 3 dikerjakan oleh M3 nih misalkan. Bisa kita berikan simpul misalkan. Proses 4 itu dikerjakan oleh M4. Bisa kita berikan simpul M4. Proses 2 dikerjakan oleh M2 misalkan. Bisa kita berikan simpul M2. Proses 5 dikerjakan oleh eh, M5, bisa kita berikan simpul. Nah, berikutnya adalah aliran apa namanya? Kita membuat proyeksi berdasarkan aliran materialnya. Nah, tadi aliran materialnya apa tadi? Dari proses satu kemudian dilakukan proses 3. Artinya dari M1 berikutnya dia akan menuju ke M3. Dari M3 dia akan menuju ke M4. Nah, kita bikin proyeksi pakai anak panah. Dari 4 dia akan menuju ke M2. Dari M2 dia akan menuju ke M5. Nah, artinya kalau dia diberikan tanda proyeksi garis anak panah ini berarti apa? Berarti artinya dia apa namanya? Dia akan apa namanya, menunjukkan tadi ya, menunjukkan adanya aliran material. Sekarang saya tanya, ada nggak aliran material dari M1 ke M5? Ada tidak?
Tidak ada, Bu. Kenapa? Karena tidak ada anak panah yang menunjukkan dari M1 ke M5 atau sebaliknya dari M5 ke M1. Maka penempatan mesin M1 dengan M5 kalau dia jaraknya jauh atau dia tidak harus bersebelahan atau berdekatan boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada aliran material yang terjadi dari M1 ke M5 atau M5 ke M1. Paham ya? No, kok tahu begitu? Ya ini tadi dari langkah yang pertama menganalisis urutan operasi. Kita lihat nih, nggak ada simpul yang apa namanya, nggak ada anak panah yang menunjukkan gitu ya perpindahan dari simpul M1 ke simpul M5 atau sebaliknya dari simpul M5 ke simpul M1. Paham ya? Nah, itu cara untuk atau langkah yang pertama, analisis urutan operasi. Berikutnya, melakukan analisis diagram blok. Nah, blok diagram ini. Jadi, pendekatan ini merupakan kelanjutan dari tadi, analisis urutan operasi, dan merupakan usaha untuk mendapatkan solusi yang lebih sesuai dengan kenyataan. Aturan yang berkaitan dengan analisis diagram blok ini adalah tiap departemen direpresentasikan dalam sebuah bentuk persegi panjang yang relatif lebih sesuai dengan ukuran departemen yang asli. Kemudian, ukuran dari persegi panjang disesuaikan dengan batasan gedung pada area yang sama dan posisinya relatif sesuai dengan hasil dari analisis urutan operasi. Kemudian tata letak blok alternatif akan menyediakan jarak antar departemen. Untuk tiap produk, jalur lintasannya akan mengikuti routing dan volumenya selama periode tertentu. Hasil yang diperoleh belum merupakan hasil yang optimal, mengingat dasar pertimbangannya adalah kriteria yang serba terbatas. Nah, gimana nih maksudnya? Maksudnya tadi ya, contoh saya lanjut yang tadi, misalkan, contoh dari langkah yang pertama, kita berhasil memproyeksikan apa tadi? Oh, simpul M1. Ini kan tadi mesin M1 ya. Nah, kita gambarkan dengan simpul M1. Terus ada M2, kita gambarkan dengan simpul M2. Terus M3, kita gambarkan dengan simpul M3. Terus tadi, eh, kok M2, M3, bagaimana ya tadi ya urutannya? Lupa saya tadi. M1, M berapa tadi? M3, maaf. Ini M3, ini M4. Ini M2 kalau nggak keliru, ini M2 ya. Nah, ini M5. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi kalian atau kita menggambarkannya itu hanya berdasarkan apa tadi? Sequence operationnya saja, urutan operasinya saja. Padahal kalau kita bicara apa tadi proses layout bahwa yang disebut sebagai mesin itu adalah apa tadi bentuknya departemen gitu ya. Jadi kan bentuknya area, luasan area yang dia apa tadi mesin yang sama akan ditempatkan di satu tempat yang sama. Gitu. Jadi dia artinya di dalam analisis blok diagram ini kita gambarkannya bukan dalam bentuk simpul, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk luasan areanya. Nah, luasan areanya kita gambarkan dalam blok diagram. Biasanya dia akan digambarkan sebagai apa nih? Direpresentasikan dengan bentuk persegi panjang. Ini yang disebut menunjukkan bahwa gitu ya bahwa simpul ini sebenarnya menunjukkan sebuah area departemen, bukan titik. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, sehingga pada blok diagram yang langkah tadi, langkah sequence itu tadi, analisis sequence operation itu tadi, itu dijadikan dalam bentuk blok diagram. Contoh M1 tadi. Oh, M1 dia punya 4 mesin M1. Nah, dia berbentuknya seperti ini misalkan. Ini adalah luasan dari M1. Nah, ini yang disebut sebagai departemen M1. Berikutnya M3. M3 itu misalkan aja cuma punya eh, eh, 2 misalkan gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai M2.
M2, M3 misalkan. Nah, ini tadi yang gimana tadi? Yang relatif lebih sesuai dengan ukuran departemen aslinya. Gambarkan dia dalam, oh kalau memang luasannya M1 lebih luas dari M3, yuk gambarkan luasannya M1 itu lebih besar dibanding M3. Nah, biasanya penggambarannya juga dengan skala ya, atau dengan perhitungan luasan area gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, ini kemudian contohnya berikutnya adalah M4 ini misalkan. Ini adalah M4-nya. Nah, berikutnya kemudian M2 misalkan. Ini adalah M2-nya. Berikutnya ini adalah M5 misalkan. Ini M5-nya. Gitu. Jadi dia bentuknya sudah blok diagram. Paham ya? Nah, berikutnya titik simpulnya akhirnya gimana, Bu? Kalau tadi kan ini dia titik simpul ya. Kemudian kalau mau ngukur jaraknya nanti gimana? Kalau dia bentuknya luasan area berbentuk persegi kayak gini, ngukur jaraknya gimana? Artinya kan ini tadi seperti yang dicontohkan ini. Berarti kan mesin gerindanya mesin M1-nya ada 4. Berarti saya kalau mau mengukur jarak dari M1 ke M3 itu berapa jaraknya? Mau saya ambil dari titik yang mana? Wong mesinnya ada 4 jejer-jejer kayak gini gitu. Kalau dia sudah berbentuk departemen seperti ini atau digambarkan dalam bentuk blok diagram seperti ini, maka yang disebut sebagai jarak antar departemen, jadi jarak antara M1 ke M3 itu adalah titik tengah dari departemen M1 ke departemen M3 gitu. Nah, nanti kita bisa gunakan jarak apa? Oh, mau pakai jarak rektilinier, mau pakai jarak Euclidean, atau mau pakai jarak square Euclidean yang sudah dijelaskan oleh Bu Puji ya di pertemuan ke berapa? Ketiga atau kedua. Nah, itu silahkan. Tapi nanti yang akan menjadi ukuran jarak itu adalah jarak antara titik tengah apa? Departemen eh, asal ke titik tengah departemen tujuan. Nah, itulah nanti yang disebut sebagai jarak perpindahan. Dan ini adalah alirannya, aliran dari materialnya gitu. Gitu. Paham ya? Nah, ini adalah langkah yang kedua, itu yaitu membuat atau menganalisis blok diagram. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah menganalisis bobot jarak load distance. Nah, ya. Nah, langkah yang selanjutnya dari diagram blok adalah analisis bobot jarak. Langkah ini merupakan cara kuantitatif sebagai alternatif untuk membandingkan masukan-masukan tata letak proses yang secara rinci. Untuk tiap alternatif tata letak proses itu nanti akan dihitung total jarak yang harus dilalui oleh sebuah produk selama proses pengerjaan sesuai dengan routingnya. Kemudian menghitung total jarak yang harus dilampaui di setiap satuan waktu untuk satu produk dikalikan dengan volumenya untuk satuan waktu tersebut. Kemudian menjumlahkan semua total jarak tersebut untuk setiap produk dan memilih tata letak dengan jumlah total jarak yang terkecil. Nah, tadi ya yang saya sampaikan sebelumnya, langkah sebelumnya kan tadi dibikin dalam blok diagram. Nah, blok diagram ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah mencari yang disebut tadi apa? Jarak perpindahan gitu ya. Contoh ini tadi M1, kemudian tadi di sini berapa ini M3 misalkan gitu ya. Nah, ini nanti jarak perpindahannya adalah apa tadi? Mencari titik tengah antara apa namanya satu departemen atau departemen asal menuju titik tengah departemen tujuan. Nah, nanti ini dihitung berapa jaraknya. Hmm, ini baru menghitung jarak. Ini artinya menghitung jarak, kan gitu. Nah, berikutnya setelah menghitung jarak, kita mencari apa tadi? Total bobot yang harus apa namanya pindahkan. Nah, bobot ini bisa kita gunakan volume produk atau bisa kita gunakan berat
yang harus dipindahkan. Atau bisa kita gunakan kapasitas yang harus dipindahkan dari satu tempat dari M1 menuju ke M3. Contoh misalkan, produk tadi atau produk A itu akan dibuat 50 unit produk. 50 unit misalkan. Nah, tadi urutannya apa? Dari M1 dia akan menuju ke M3 kan gitu ya. Berarti dari M1 menuju ke M3 yang akan dibikin itu material untuk berapa atau aliran material yang akan dia apa pindahkan dari M1 ke M3 itu untuk berapa produk atau berapa unit produk. Berarti kan 50 unit kan karena tadi dia akan membuat 50 unit. Nah, jaraknya berapa? Tadi Anda hitung. Jarak titik tengah M1 ke titik tengah M3 berapa? Contoh adalah 2 meter misalkan. Nah, maka bobot bobot apa namanya? Bobot kali jarak itu adalah berapa? 100 gitu ya, yaitu 50 dikalikan 2. Nah, itu semua nanti kalian hitung berdasarkan routingnya. Tadi habis M1 ke mana tadi? Ke M3. Setelah M3 kemana? Ke M berapa tadi ya? Ke M4 ya. Nah, terus setelah itu ke M4 misalkan. Nah, ini dengan cara yang sama Anda cari lagi. Berarti M3 ke M4 tuh berapa unit yang akan berpindah? Ya sama 50 unit karena kan tadi harus selesai 50 unit kan begitu toh. Nah, kemudian jaraknya berapa? Cari lagi titik tengah M3 ke M4 jaraknya berapa? Maka kalian akan bisa mendapatkan bobotnya. Contoh ini 50 jaraknya 1 meter misalkan. Berarti bobotnya 50. Berarti 100 ditambah 50. Nah, nanti ditambah berapa lagi sesuaikan dengan apa tadi? Sesuaikan dengan urutan sekuensnya gitu. Nah, itu nanti kalian jumlahkan total jarak dikalikan bobot itu tadi. Maka ini disebut sebagai analisis bobot jarak. Berikutnya gimana Bu kok disuruh milih ini? Nah, ini kalau kalian punya apa tadi? Beberapa alternatif penataan departemen. Nah, kalau tadi kan saya menatanya tadi gimana di sini? Oh, sorry, saya taruh sini aja ya. Saya menatanya sebelahnya M1 adalah M3, sebelahnya M3 adalah M4, sebelahnya M4 itu bawahnya M4 itu adalah M2, sebelahnya M2 itu M5. Nah, saya kan menatanya begini ya tadi ya. Nah, ini kalian cari total bobot jaraknya dari penataan yang seperti ini katakanlah sebagai alternatif satu, gitu ya. Nah, total bobot jaraknya berapa? Itu kita cari. Nah, gimana cara nyari cara nyari bobot jarak? Tadi sudah saya berikan contoh ya. Bobotnya itu adalah berapa unit yang harus dipindahkan. Jadi bisa berdasarkan volume atau berapa banyak, bisa berdasarkan kapasitas, bisa berdasarkan ongkos. Misalkan, oh Bu, saya mau pakainya ongkos dari M1 ke M3 misalkan. Boleh saja silahkan gitu ya. Atau pakai berat, Bu, misalkan saya mau pakainya berat beban aja yang mau dipindahkan, boleh nggak? Boleh, ya, itu ya. Jadi silahkan pakai ukuran apa saja yang bisa digunakan untuk menentukan bobot perpindahan gitu ya. Dan pengalinya adalah jarak. Nah, jarak tempuhnya kan gitu. Nah, ini sebagai tadi bobot jarak. Sudah ya. Ini contoh alternatif pertama yaitu cara penataan departemennya ini tadi. Sebelah M1 paling awal, sebelah M1 M3, sebelah M3 M4, bawahnya M4 M2, sebelah M2 M5. Nah, sekarang alternatif yang kedua sebagai contoh nih. Saya ubah apa namanya penataannya. Jadi M1 duluan. Nah, sebelahnya M1 M4 misalkan. Nah, setelah M4 baru M3. Nih, baru M3. Setelah M3 M5 misalkan. Nih, M5. Dari M5 baru M2 misalkan. Nah, berikutnya apa? Kalian cari juga bobot jaraknya.
Tadi kan apa alirannya gimana tadi dari M1 ke M3. Nah, berarti nanti kalian cari dari M1 menuju ke M3 jaraknya berapa? Nah, jarak M1 ke M3 berarti selain titik tengah, dia juga apa? Dia harus melalui M4. Jadi ada penambahan. Jadi titik tengah M1 ke titik tengah M3 ditambah dari panjangnya atau lebarnya dari M4. Nah, paham ya? Baru nanti dikalikan dengan apa? Dengan 50 unit ini tadi. Nah, berikutnya semua semua setiap apa tadi? Setiap aliran dari material itu kalian hitung atau kalian cari bobot jaraknya. Nah, kemudian di paling akhir ditotalkan, dijumlahkan. Nah, nanti kalian bandingkan jumlah antara bobot jarak alternatif satu dengan bobot jarak alternatif 2. Ini kan juga dijumlah juga ya. Nah, itu jumlahnya berapa? Nah, inilah yang akan saling dibandingkan. Nah, nanti akan kita pilih apa yang total bobot jaraknya paling kecil gitu. Paham ya? Nah, ini adalah apa langkah yang ke berapa? Langkah yang ketiga ya. Nah, berikutnya ini sudah nanti dibaca sendiri tapi intinya seperti tadi yang saya jelaskan gitu ya. Oke. Eh, yang satunya belum ya? Bentar. Nah, berikutnya saya jelaskan yang ini dulu ya. Nah, berikutnya adalah analisis komputer atau komputer analisis. Kenapa kok butuh komputer analisis? Karena apa tadi? Sebenarnya banyak sekali apa tadi? eh, Ketika kita tadi memindah-mindah atau mengatur letak departemen itu loh, kan banyak sekali alternatif yang bisa kita bangkitkan. Kalau contoh tadi kita punya berapa? 5 departemen gitu ya. Nah, berapa kali penempatan atau pertukaran departemen itu kan bisa kita hitung ya. Contoh tadi, oh sebelahnya M1 nanti M2 dulu kita urut misal. Habis itu M1 tadi M3, M4, nanti kita balik lagi. Nah, itu kan banyak sekali gitu ya. Banyak sekali alternatif yang bisa kita bangkitkan untuk menata atau menempatkan departemen tadi, untuk melakukan pertukaran-pertukaran tadi loh. Nah, karena saking banyaknya, sebenarnya dihitung secara manual, total bobot jaraknya menghitung secara manual bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi manusia kan gitu ya, pakai tenaga manusia. Nah, karena itu tadi apa namanya saking banyaknya analisis pertukaran yang bisa dilakukan gitu ya dan dengan tenaga manusia atau secara manual itu butuh waktu yang cukup lama dan usaha yang cukup effortnya itu cukup besar gitu. Nah, maka bisa kita gunakan dengan menggunakan eh, logika atau logika tadi gitu ya, logika untuk mencari hasil yang paling optimal tadi itu bisa kita gunakan algoritma gitu ya. Nah, algoritma ini bisa kita nyatakan dalam bahasa komputer gitu, sehingga bisa kita gunakan pakai aplikasi komputer. Jadi, biasanya analisis tata letak ini akan menggunakan algoritma heuristiknya untuk perbaikan tata letak awal maupun improvement algorithm gitu ya. Nah, kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi untuk algoritma heuristik tersebut. Nah, apa saja yang biasanya digunakan? Ada Craft, ada Aldeb dan Corlab, ada Prep. Jadi kalau Craft itu biasanya digunakan untuk melakukan relayout, jadi perancangan ulang gitu ya. Nah, dia punya fungsi tujuan adalah meminimasi biaya material handling, cost yang terjadi eh, dalam aliran bahan tadi sehingga hasil dari craft itu akan menghasilkan yang paling optimal. Optimalisasinya itu adalah minimasi dari biaya material handling, di mana biaya material handling itu akan dipengaruhi oleh apa tadi? Oleh penempatan dari departemennya yang akan mempengaruhi jarak ya, jarak perpindahannya.
Kemudian Aldep dan Corlab ini biasanya digunakan untuk melakukan perancangan dari awal gitu ya. Jadi dia melakukan penataan letaknya gitu ya. Itu bukan relayout, jadi bukan perancangan ulang, jadi merancang dari awal. Nah, dia akan memaksimalkan rasio kedekatan. Jadi prioritas kedekatan antar departemen gitu ya. Itu yang menjadi dasar utama dia untuk menata penempatan dari departemen tadi. Contoh misalkan, oh si M1 itu harus berdekatan dengan M3. Kenapa? Karena aliran atau sequence urutan prosesnya memang setelah M1 itu M3 gitu. Nggak boleh sebelahnya M1 itu M5. Kenapa? Karena nggak ada sequence-nya ke M5 dari M1 itu gitu. Nah, itu pakai Aldep dan Corlab. Kemudian kalau Prep itu hampir sama dengan Craft gitu ya. Hanya saja dia dasarnya itu adalah benar-benar ukuran dari apa ya, perpindahan bahannya. Jadi kalau Craft itu biasanya eh, ukuran jaraknya itu adalah berdasarkan jarak rektilinier gitu ya. Nah, jadi pakai ukuran asumsi gitu ya, asumsi jarak rektilinier. Kalau prep itu adalah jarak yang benar-benar diukur secara real gitu ya. Berapa langkah jarak antara M1 M2 gitu. Kalau tadi kan yang tadi saya contohkan misalkan tadi oh jarak titik tengah M1 dengan M3 kita cuma ambil tarik garis lurus titik tengahnya. Nah, itu kan bisa dilakukan secara teoritis tadi ya, digambarkan dengan proyeksi. Nah, kalau prep ini enggak. Jadi dia memang benar-benar harus diukur langkah per langkah. Kenapa? Karena bisa jadi langkah aliran materialnya dari M1 ke M3 dia tidak langsung menarik garis lurus dari titik tengah, tapi mungkin ada dia harus melalui pintunya terlebih dahulu dan lain-lain gitu ya. Nah, itu pakai prep kalau yang itu, gitu ya. Nah, sekarang tadi ini adalah contoh gitu ya. Nah, contoh dari analisis saya balik lagi ke yang tadi ya, analisis bobot jarak. Nah, ini contohnya. Nih, contoh soal aja, langsung ke contoh soal. Nah, bisa dibaca dulu itu contoh soalnya. Sudah? Nah, ini contoh soalnya. Contoh, ada 10 departemen, gitu ya, dengan ukuran bujur sangkar 10 kali 10 kaki. Dan masing-masing departemen tersebut, untuk masing-masing departemen tersebut. Kemudian diagram bloknya untuk tata letak awal atau sebagai alternatif awal itu adalah, sebentar, tata letaknya seperti ini nih. Oh, sebelahnya Departemen 3 itu adalah Departemen 8. Bawahnya Departemen 3 itu adalah Departemen 7. Bawahnya 8 itu 4. Dan begitu seterusnya. Paham ya? Nah, kemudian ada tata letak usulan, yaitu layout B. Ini contoh aja, alternatifnya cuma berapa? Berarti satu ya. Ini baru membangkitkan satu alternatif aja. Nah, ini kita acak letaknya atau kita ubah letaknya. Kalau tadi di layout A, ini sebagai awalnya.
ya. 3 sebelahnya 38, bawahnya 37, bawahnya 84 dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita munculkan alternatif kalau natanya bukan seperti ini gitu. Nah, ini alternatif awal atau alternatif satu nih misalkan. Saya natanya saya ubah. Nah, jadi awalnya 4 jadi dibalik ya nih kayaknya ya. Nah, awalnya 4 terus habis itu sebelah 4 7, di bawahnya 4 itu 10, di bawahnya 7 itu 1, dan begitu seterusnya. Nah, ini kita disuruh menghitung manakah yang akan kita pilih, layout A atau layout B. Kalian bisa lihat di sini, ini baru memunculkan satu alternatif loh ya. Bisa bangkitkan alternatif yang lain nggak? Bisa aja. Kalau contoh misalkan di sini 10, di sini 4, di sininya 2, sininya 1. Bisa nggak? Terus di sini 8, sini 5. Gitu. Bisa nggak? Bisa saja. Artinya kan ini tadi toh, berarti pembangkitan alternatif itu bisa banyak sekali. Kalau ini berarti kita pakainya apa? Kalau pertukaran itu, kalau di matematika itu. Ya, kombinasi atau permutasi. Kombinasi ya berarti ya, pakainya kombinasi. Nah, bisa nggak ini pakai kombinasi? Nanti berapa kombinasi yang bisa kita kita dapatkan? Banyak sekali. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau pakai manual atau manusia, bisa nggak dihitung? Ya bisa, tapi kita harus menghitung satu-satu. Kita harus mencari kombinasi satu-satu. Dan itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, dan effort yang cukup besar. Maka kemudian tadi muncul apa tadi? Muncul analisis komputerisasi gitu ya, menggunakan computerized analysis. Jadi pakai program komputer untuk memudahkan kita. Jadi nanti yang mengacak apa namanya alternatif itu adalah komputer atau program software itu tadi. Nah, dari software kita langsung bisa mencari atau menghasilkan yang hasil yang paling optimal. Gitu ya. Nah, ini tadi saya lanjut contohnya. Nah, ini pertanyaannya adalah ada layout awal disebut sebagai layout A dan ada layout usulan disebut sebagai layout B. Nah, di sini dari penataan layout ini bisa kita lihat ya, dia natanya berbeda. Jadi, kotakan-kotakan ini disebut sebagai apa tadi? Departemen ya. Ada 10 departemen yang ditata seperti pada layout A dan seperti pada layout B penataannya. Nah, setiap departemen ini ukurannya 10 kali 10 feet gitu ya. Dan cara natanya gini. Nanti yang akan ditanyakan itu adalah mana yang akan kita pilih. Mau mau eh, pilih penataan layout A atau penataan layout B. Nah, ini kita akan gunakan analisis apa tadi? Analisis bobot jarak untuk mencari manakah yang lebih baik, penataan di layout A atau penataan di layout B. Ya. Berikutnya, ini ada data berikutnya ya. Data berikutnya ini adalah diketahui routing atau traveling distance-nya. Nah, dari apa tadi? Dari proses ini. Nih, berarti kalau dari langkah-langkah tadi yang dijelaskan, ada berapa langkah tadi? Langkah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang di sini ini langkah yang keberapa ini berarti? Nah, menganalisis processing sequence itu adalah langkah yang pertama. Gitu dah. Kemudian langkah keduanya yang mana? Langkah keduanya adalah menyatakan dalam bentuk menyatakan data dalam bentuk apa? Dalam bentuk blok diagram. Nah, ini menyatakan data dalam bentuk blok diagram. Berarti ini adalah langkah yang kedua. Gitu. Dari tadi loh tahapan tahapan melakukan perancangan proses layout itu loh. Paham ya? Nah, tahapan yang ketiga yang mau kita cari ini nanti yaitu apa namanya? Analisis bobot jarak. Mana layout ini yang paling
apa namanya paling bagus gitu ya. Nah, baik, saya kembali lagi ke sini. Ini diketahui routing atau travel distance-nya sebagai berikut. Jadi contoh dari layout yang tadi gitu ya, dari layout awal maupun layout usulan itu akan dibikin berapa produk nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam akan digunakan untuk membuat 6 produk, yaitu dari produk A sampai produk F, di mana urutan atau apa sequence dari masing-masing sequence processing dari masing-masing produk itu diketahui, yaitu nih contoh produk A, processing sequence-nya dari proses 1 ke proses 5 ke proses 4 ke proses 10. Nah, kita anggap saja proses tadi atau mesin yang digunakan itu sesuai dengan nama prosesnya. Jadi artinya untuk membuat produk A gitu ya, itu adalah aliran materialnya terjadi dari mesin 1 ke mesin 5 ke mesin 4 dan ke mesin 10. Paham ya? Dan kuantiti prosesnya per bulan, jadi produk A yang harus dibikin dalam 1 bulan itu sebesar 1.000 unit, produk B 2.000 unit, dan begitu seterusnya sampai F. Demikian juga processing sequence-nya dari A sampai F bisa didapat dari sini. Paham ya? Nah, berikutnya yang dilakukan apa tadi langkahnya? Nah, hitung masing-masing flow atau alirannya untuk setiap routing atau traveling distance-nya tadi. Contoh tadi, flow-nya kita lihat untuk mengurai flow-nya kita melihatnya dari mana? Nah, dari sini ya, dari processing sequence-nya ini. Nah, kita mulai dari mesin satu atau dari proses satu terlebih dahulu. Nah, kita lihat flow dari proses satu, kita lihat awalnya adalah satunya dulu. Nah, dari proses satu, flow-nya akan kemana saja? Nih, kita ambil ada ke 5. Terus habis itu kemana lagi? Ada ke 9. Ada ke berapa lagi? 7. Ada ke berapa? 7. Nah, artinya dari 1 gitu ya, dia akan menuju ke 5, akan menuju ke 9, dan akan menuju ke 7 2 kali gitu ya, yaitu untuk mengerjakan D dan untuk mengerjakan F. Paham? Nah, berikutnya kita, sebentar tadi. Nah, berikutnya kita lihat nih flow-nya nih ya, kita eh, apa identifikasikan flow-nya tadi. Ada 3 kan? Malah sorry, ada 4 kan ya. Hmm. Ada dari 1 ke 5, 1 ke 7, 1 ke 9, 1 ke 10. Bener, ada 1 ke 10. Coba. Kok saya mah lupa tadi di atas. Nggak ada ya, 1 yang ke 10 ada nggak ini? Oh, 1 ke 10 ada ini. 10 ke 1 itu Bu. Iya, 10 ke 1. Jadi dia bolak-balik ya. Jadi 1 ke 10 dan 10 ke 1. Kenapa kok dia bolak-balik? Karena jaraknya sama gitu ya. Nah, ini 10 ke 1. Nah, saya ulang lagi tadi. Nah, kita cari dulu flow-nya. Nah, setelah kita cari flow-nya, kita hitung jaraknya. Nah, berarti flow dari 1 ke 10, 1 ke 10, 1 ke 5, jaraknya 30. Kita lihat jaraknya 30 dapat dari mana? Nah, kita lihat dari layoutnya ini tadi, 1 ke 5. Tadi satu satu apa namanya sa, jarak sorry, satu bujur sangkar ini ukurannya adalah sisinya 10 kali 10. Berarti kalau dari 1 ke 5 dia berarti berapa? 30 ya. 1, 2, 3 menuju ke 5. Itu ya. Sudah dapat? Kok dia bisa 30? Dia lewat dari sisi-sisinya ini loh. Gerakannya dari sisi-sisinya. Mau dari atas itu langsung ke bawah itu bisa, mau dari samping terus ke bawah ini juga bisa. Nah, itu kita lihat dari sisinya kan ukurannya 30 ya. Jadi mau dari sini nih atau mau dari sini nih, nah, itu juga sama 30 semuanya. Paham ya?
Nah, dengan cara yang sama, kalian cari setiap jarak untuk layout A dan juga untuk layout B. Itu kalian cari untuk setiap flow-nya, kalian cari jaraknya. Gitu. Paham ya? Nah, berikutnya setelah dicari jaraknya, berikutnya adalah dicari apa? Dicari bobotnya tadi, bobot yang harus dipindahkan dari 1 ke 5 untuk bikin produk A. Oh, ini masih jarak, sorry. Ini untuk menghitung jaraknya dulu, total jaraknya dulu. Nah, ini dihitung dulu total jaraknya. Dari produk A misalkan, sekuensinya berapa tadi? Dari 1 ke 5, kemudian dari 5 ke 4, kemudian dari 4 ke 10. Nah, kita lihat tadi dari 1 ke 5, kalau untuk layout A 1 ke 5 itu 30, untuk layout B juga 30. Berikutnya berapa? 5 ke 4. 5 ke 4 tadi layout mana 5 ke 4 itu 4 ke 5 ya sama. Layout A itu 30, layout B juga 30. Nah, paham ya? Anda dapat dari situ kemudian dijumlahkan. Untuk setiap produk, untuk setiap proses sequencingnya, nah atau sequence-nya, nah itu kalian hitung totalnya. Berikutnya, nah baru menghitung bobotnya ya, unit bobotnya didapatkan dari unit per bulan yang harus diselesaikan. Nah ini tadi unit per bulan yang harus diselesaikan dia berapa unit? Untuk produk A 10 unit. Padahal distance-nya untuk produk A tadi berapa total distance atau total jaraknya, yaitu 70 feet katakanlah tadi ya, untuk produk A pada layout A. Nah, baru nanti kalian kalikan. Oh, kalau harus bikin 1.000 unit, padahal distance fitnya kalau pakai layout A itu adalah 70. Untuk pakai layout B itu juga 70. Dan itu kemudian kalian hitung, kalian totalkan hasilnya. Paham? Nah, dari sinilah bisa didapatkan berapa tadi bobot jarak yang terkecil itu yang mana? Pakai layout A atau pakai layout B? Ternyata bobot jarak yang terkecil itu kalau kita pakai layout B. Sehingga kesimpulannya layout B itu lebih baik dibandingkan layout A. Gitu. Paham ya? Nah, ini adalah analisis bobot jarak. Oke, ini tadi sudah. Nah, berikutnya salah satu ini saya berikan salah satu apa namanya komputer analisis yang paling sering dipakai terutama adalah untuk melakukan perancangan ulang itu adalah Computerized Relative Allocation of Facilities Teknik atau CRAF. Nah, ini ya. Nah, CRAF ini atau metode CRAF ini atau teknik CRAF ini ditemukan sejak tahun 1983. Tujuannya adalah ingin meminimalkan biaya perpindahan material di mana biaya perpindahan material itu didefinisikan sebagai aliran produk, kemudian jarak, dan biaya unit pengangkutan. Tadi sama ya sebenarnya ya. Sebenarnya craft ini dasarnya yaitu tadi ingin mencari bobot jarak yang paling kecil gitu ya. Jadi dia akan melakukan pertukaran atau pemindahan dari letak-letak departemen itu ditukar-tukar dan kemudian dia akan mencari hasil pertukaran yang akan meminimalkan bobot jarak itu tadi. Hanya saja bobot jarak ini tadi kan dampaknya itu pada ongkos material handling. Nah, maka biaya, komponen biaya itu juga dimasukkan di apa namanya di algoritma Craft ini tadi. Nah, sehingga dia akan mencari biaya perpindahan gitu ya yang didapatkan dari aliran produk dikalikan jarak dikalikan biaya per unit pengangkutan atau rupiah per meter eh, apa jarak gitu ya per jarak per meter itu. Nah, dia pertama kali dipresentasikan oleh Armor dan Bufa. Jadi sebenarnya Craft ini merupakan salah satu program atau tipe heuristik ya yang berdasarkan atau didasarkan dari interpretasi quadratic assignment dari proses layout. Jadi sebenarnya sama seperti tadi yang bobot jarak tadi analisis bobot jarak hanya saja ini menggunakan software. Nah, walaupun dia menggunakan software, tetapi algoritma manualnya itu sebenarnya ada. Sehingga ini yang nanti yang saya sampaikan di sini itu adalah algoritma manualnya.
Ya, jadi kalau boleh nggak Bu pakai komputer ya boleh-boleh aja pakai program komputer itu nanti Anda dapatkan di WinQSP yang kalau di praktikum PTLF itu nanti di modul yang keberapa ya saya lupa nanti kalau yang penggunaan WinQSP itu. Nah ini sebenarnya kalian mengimplementasikan teknik craft ini tadi di praktikum kalian gitu. Ya. Tapi kalau yang saya berikan di materi kuliah itu adalah manualnya. Nah, fungsi tujuan dari craft itu adalah eh, menghasilkan F, di mana F itu adalah minimasi dari jumlah IJ atau apa tadi namanya meminimalkan dari tadi ya aliran produk atau ongkos aliran antar departemen dikalikan frekuensi aliran departemen dikalikan jarak antar departemen. Nah, ini adalah contohnya gitu ya. Contoh dari perhitungan manual untuk craft. Nah, yang perlu diperhatikan pada craft, jadi craft itu punya tipe-tipe perpindahan, sorry, tipe-tipe pertukaran gitu ya. Jadi ada eh apa namanya 4 tipe kalau nggak keliru gitu ya. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama itu adalah pertukaran dua departemen. Jadi yang ditukar itu adalah langsung dua departemen. Contoh di sini kan ada 4 departemen nih. Nah, kalau disebut pertukaran dua departemen, maka yang akan ditukar itu hanya dua departemen, maka dua departemen yang lainnya itu sebagai dummy, maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi tipe yang pertama tadi adalah tipe pertukaran dua departemen. Contoh. Nah, sebagai contoh nih di sini, kalau saya punya 4 departemen nih yang mau saya tukar gitu ya. Nah, kalau saya pakai tipe pertukaran yang pertama, saya langsung akan menukar si A dengan si C misalkan. Saya tukar letaknya. Nah, ketika saya menukar A dan C, maka departemen B dan D itu harus tetap, harus diam. Maka dia disebut sebagai dummy departemen. Paham ya? Nah, berikutnya pertukaran yang kedua itu adalah pertukaran 3 departemen. Nah, kalau pertukaran 3 departemen, ya artinya langsung menukar tiga. Contoh misalkan saya langsung nukar si ini. Nah, berarti bisa jadi si apa namanya A saya tukar dengan C saya tukar dengan D nanti yang menempati si A. Gitu. Gitu ya. Jadi langsung pertukaran 3 departemen. Kemudian tipe yang ketiga, pertukaran dua, berikutnya tiga. Jadi melakukan pertukaran 2 departemen dulu, berikutnya dari hasil pertukaran 2 departemen langsung menukar 3 departemen. Dan yang keempat itu pertukaran 3 departemen baru dua, yaitu langsung menukar 3 departemen, hasilnya seperti apa, baru melakukan pertukaran 2 departemen. Nah, itu adalah tipe-tipenya. Kemudian eh, syarat untuk menukar departemen. Nah, sekarang syarat untuk menukar departemen. Syarat untuk menukar departemen itu syarat yang pertama adalah Anda cari yang ditukarkan pertama kali itu adalah yang saling berbatasan gitu ya. Jadi yang mempunyai batas yang sama. Namanya saling berbatasan atau mempunyai batas yang sama itu adalah yang apa berarti yang bersebelahan terlebih dahulu. Jadi contoh nih misalkan nih kebetulan di sini contohnya hanya 4 departemen ya. Dan yang semuanya sebentar. Ini ada contohnya nih. Sebentar, ada contohnya. Nah, sekarang saya tanya, menukar menukar letaknya A dengan C, boleh apa enggak? Kalau tadi syaratnya adalah harus apa namanya menukar departemen dengan batas yang sama atau yang saling berbatasan. Boleh enggak menukar A dengan C? Boleh? Boleh atau enggak? Nukar A dengan C. Boleh, Boleh, Bu. boleh. Ya, kenapa? Karena dia punya batas yang sama nih. Nih.
Nih, batasnya ini sama ya. Ya, boleh. Berikutnya, menukar. Berikutnya adalah menukar A dengan D. Boleh apa enggak? Nukar A dengan D. Tidak boleh, Bu. Tidak Hmm. boleh. Kenapa? Karena ukurannya berbeda. Bukan, enggak. Selama dia masih punya apa namanya? Nih, batas yang sama. Ada batas yang sama enggak? Ada, Bu. Ada enggak? Ini nih batasnya, walaupun kecil nih. Ada enggak yang saya merah-merah nih? Ini batasnya Iya, sama tak? iya, Nah, boleh enggak? Boleh A dengan D. Boleh ditukar ini. Walaupun nanti bentuknya apa? Enggak beraturan, enggak akan bentuknya enggak akan mulus kayak gini. Bisa jadi bentuknya D itu nanti gitu ya. Bentuknya D itu nanti kayak gini nih. Sorry, sorry. Bentar, sebentar. Aduh, apa mouse saya geraknya nggak enak soalnya. Bentuknya D itu bisa jadi nanti bentuknya kayak gini nih. Ini, ini, misalkan gitu ya. Nah, ini nanti bentuknya D ini kayak gini. Nah, yang sini A sendirian. Nah, ini punyanya A, ini punyanya D. Tapi boleh ditukar nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada ini loh. Nih. Tapi kalau kemudian kita lihat si C dengan B, boleh ditukar apa enggak? Tidak, Bu. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh ditukar? Karena enggak ada batas yang sama. Sehingga kalau mau menukar C dengan B, caranya gimana? Tukar dulu B dengan D. Tukar dulu. Nah, sekarang nanti di sini B, di sini D. Baru kalau dia punya batas yang sama dengan C, baru nanti dia bisa ditukar. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi kalau dia tidak punya batas yang sama, dia tidak bisa langsung ditukar. Jadi harus dipindahkan dulu dengan temannya yang lainnya atau dengan departemen yang lainnya agar apa? Kemudian dia bisa punya batas yang sama dengan yang tadi mau dimaksudkan mau ditukar tadi. Gitu. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat berikutnya, sebaiknya ketika melakukan pertukaran pertama kali, itu adalah yang ditukarkan itu adalah yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, itu akan lebih mudah. Contoh apa tadi? A dengan C. Nah, ini sebaiknya eh, dilakukan pertama kali menukar A dengan C. Gitu. Paham ya? Dia punya batas yang sama, kemudian ukurannya juga sama. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah kalau misalkan ada departemen tadi pakai tipe 2 departemen ditukar atau 3 departemen ditukar, maka departemen lainnya itu menjadi departemen dummy yang dia batasannya nggak boleh berubah. Gitu. Paham maksudnya ya? Sebagai contoh tadi, ketika kita mau menukar A dengan D, gitu, menukar A dengan D, maka C dan B itu adalah dummy. Namanya dummy, dia batasannya ini nggak boleh kemudian kalian ubah. Ini dia tetap ini. Ini batasannya si ini tetap. Jadi B dan C bentuknya nggak boleh berubah sama sekali dan ini akan menjadi batasan. Makanya tadi merubah karena ini menjadi dummy batasan, maka ketika kita mau mengubah A dengan D, menukar A dengan D, bukan mengubah ya, menukar A dengan D, bentuknya D menjadi nggak mulus, nggak kotak lagi bagus seperti ini. Tapi apa tadi meleot-meleot kan gitu ya. Ada yang sininya kecil gitu. Demikian juga mungkin bentuk A juga dia nggak akan sama lagi gitu. Paham ya? Nah, kemudian ketika terjadi pertukaran seperti ini, maka dia akan mengambil alih sebenarnya harusnya dia akan mengambil alih batasannya juga. Contoh nih bisa kita lihat tadi ya. Menukar A dan D. D itu berbatasan dengan siapa dan siapa?
dengan B, dan dengan C. A itu apa batasannya eh, dengan siapa dan siapa? Sama dengan C dan dengan B. Maka kalau mau menukar A dan D, maka D ini nanti juga harus menyentuh batasnya dengan B dan dengan C. Demikian juga A. A juga nanti harus menyentuh batasnya C dan B. Paham nggak maksudnya? Contoh nih. Nah, sebentar. Contoh. Tadi, ya, kalau mau menukar tadi siapa? Si A dan si D, tadi ya, nukar A dan D. Kalau tadi saya gambarkan, oh bisa jadi D-nya kayak gini nanti bentuknya. Tadi kan saya gambarkan gitu kan. Nah, D-nya nanti bentuknya gini, misalkan, gitu ya. Nah, ini D, bentuknya yang meleot-meleot ini, misalkan. Nah, ini D, sedangkan ini A. Benar nggak itu? Boleh nggak? Betul nggak? Betul atau bisa nggak digambarkannya kayak gini? Benar nggak? Benar nggak? Enggak ya, harusnya gimana? Kan tadi kan kita apa namanya, memindahkan antara A dan D. A itu batasnya B dan C. D itu batasnya B dan C juga. Maka kalau mau kita pindahkan, berarti D itu juga akan mengambil alih tempatnya A yang berbatasan dengan apa? B dan C. Demikian juga A. Kalau tadi mau pakai punyanya D atau areanya D, maka dia juga harus mengambil alih batasnya apa? C dan D. Nah, kalau A-nya di pojokan sini, tadi A-nya di pojokan sini, maka dia nggak berbatasan dengan C, dia hanya berbatasan dengan B. Paham maksudnya? Nah, berarti nanti dia eh, gambarnya gimana, Bu, jadinya? Nah, bisa jadi gambarnya nanti lebih nggak apa namanya, lebih tidak apa ya, nggak mulus lagi. Mungkin bisa jadi D-nya itu adalah begini, gitu. Ya, ini gambar D. Nah, sisanya adalah A. Nah, A-nya itu bisa berbatasan dengan C, bisa berbatasan dengan B. Gitu. Ya, nah ini adalah kelemahan dari Craft. Craft itu memang akan mengacak, memang akan menghasilkan OMH yang paling minimal, tapi dia akan merusak letak gitu. Ya, akan ngerusak letaknya, bukan letak sih, merusak bentuk, bukan letak ya, maaf, maaf. Merusak bentuk dari apa namanya, dari departemen. Jadi bentuknya nggak lagi smooth, kotak-kotak itu tadi, balok-balok itu tadi nggak. Jadi dia bentuknya jadi nggak beraturan seperti itu. Gitu. Itu kekurangannya dari craft itu seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau ada departemen dummy, maka batasannya nggak boleh berubah, nggak boleh diubah. Jadi jangan mentang-mentang kemudian, oh A dan D, D-nya ini apa namanya, luasannya lebih luas daripada A, sehingga ketika mau menukar A dan D, maka yang C ini letak apa maksudnya, yang C ini jadi berubah tempatnya karena biar cukup D-nya. Jadi maksudnya gini, D-nya segini gitu misalkan gitu ya. Nah, C-nya jadi kecil gitu. Nggak boleh gitu ya. Karena dia kalau misalkan terjadi pertukaran ini tadi gitu ya, maka C dan B itu adalah tetap. Nah, batasannya ini tidak boleh berubah gitu. Paham ya? Nah, itu dari aturan-aturan craft seperti itu. Gitu ya. Berikutnya adalah cara manualnya. Nah, cara manualnya yang pertama setelah kita kumpulkan data-data ini ya. Jadi ini adalah gambar blok diagramnya ini. Kemudian ini adalah analisis sekuensnya tadi. Sudah ya, berarti langkah yang pertama itu adalah analisis sekuens sudah dilakukan. Langkah yang kedua menggambarkan dalam bentuk blok diagram ini sudah dilakukan. Berikutnya langkah yang ketiga adalah kita cari apa tadi? Bobot jarak. Nah, bobot jaraknya pakai ini langkah-langkah ini. Langkah yang pertama adalah mencari lokasi sentral dari titik pusat untuk masing-masing departemen. Ini sebagai contoh adalah
adalah pertukaran dua departemen ya, bukan tiga departemen atau yang lainnya. Jadi yang saya contohkan di sini adalah pertukaran dua departemen. Nah, langkah pertama itu adalah mencari titik pusat dari masing-masing departemen. Nah, contoh, boleh kalian langsung gunakan gambar ini, boleh. Nah, kalau kalian bingung, itu biasanya kalau di apa namanya, kalau di softwarenya dia akan dibentuk menjadi kotakan kecil-kecil atau selnya. Nah, akan dibentuk menjadi sel-selnya. Nah, dari sel-sel inilah bisa kalian cari berapa titik tengahnya. Gitu. Nah, dari sel ini, contoh titik tengah dari Departemen A itu 20,60 koordinatnya ya. Titik koordinat titik tengah A itu 20,60, B itu 80,65 dan seterusnya sampai D ini kalian cari. Berikutnya, mencari jarak antar departemen. Nah, kita gunakan jarak rektilinier. Kenapa? Karena kita gunakannya ini adalah di dalam pabrik gitu ya. Maka kita gunakan pakai jarak rektilinier, bukan Euclidean. Nah, berikutnya dari jarak rektilinier itu kalian cari jarak rektiliniernya antar departemen. Jadi untuk departemen A ke B itu jarak rektiliniernya 65, dari A ke C 40 dan seterusnya itu kalian cari gitu ya. Oke, berikutnya setelah itu ah, kemudian kita akan membuat yang namanya from to chart. From to chart itu adalah tabel yang menyatakan aliran gitu ya, yang menggambarkan aliran. Nah, aliran ini kita gambarkan dari segi jarak. Nah, membuat from to chart itu adalah alirannya terjadi dari departemen apa ke departemen apa. Kan tadi kan kita punya 4 departemen kan gitu ya. Nah, maka kita bikin gitu alirannya dari departemen A sampai D bisa menuju ke departemen A sampai D juga. Ini menunjukkan from atau dari, sedangkan ini menunjukkan to atau ke, gitu ya. Nah, sekarang pembacaannya di kotakan-kotakan dalamnya ini itu adalah eh, menunjukkan apa istilahnya indeks atau apa ya namanya apa yang mau kalian cari dari grafik from to chart ini. Contoh yang mau saya cari adalah indeks jarak. Nah, ini kan tadi indeks jarak rektilinier kan gitu ya. Nah, maka cara membacanya adalah untuk contoh nih, untuk membaca yang ini kok gede banget. Untuk membaca yang apa ini namanya? Kotakan yang ini. Nah, kotakan yang ini itu membacanya berarti from A to A. Hmm. Jarak dari A menuju A. Nah, karena dia tempat yang sama, ya tentunya nggak ada indeksnya. Kan gitu. Nah, berikutnya kalau nyari yang ini nih berikutnya. Berarti artinya apa? Kalau yang ini. Nih, berarti artinya dari A, jarak dari A menuju ke B. Berapa jaraknya? Tadi kan sudah Anda hitung, jarak rektilinearnya 65. Dengan cara yang sama nih, mencari yang apa kotak yang ini, berarti jarak dari A menuju C. Berapa jaraknya? Oh, 40. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini adalah mencari from to chart untuk jarak. Nah, dari sini berikutnya adalah Anda cari total biayanya. Nah, kalau misalkan saja total biayanya, tadi sudah ada ya, apa namanya, total biaya dari mana ke mana kan tadi sudah ada ya. Nah, total biayanya dari A ke B itu adalah 6 meter, 6 rupiah per meter. Padahal jarak tempuhnya tadi berapa? 65 meter, sehingga total biayanya adalah 390. Gitu ya. Nah, berikutnya dari total ini kalian masukkan ke from to chart untuk total
biaya. Nah, dengan cara yang sama tadi bacanya juga sama. Berapa total biaya dari A ke A? Ini kotak ini menunjukkan ini ya. Total biaya dari A ke A. Karena dia departemen yang sama kan ya berarti nggak ada indeksnya, nggak ada biayanya yang muncul. Berikutnya kotak yang sebelahnya berarti total biaya dari A ke B. Berapa totalnya? Yaitu jaraknya tadi berapa? Dari A ke B jaraknya 65 meter, sedangkan eh, ongkos material handlingnya per meter itu adalah Rp6 per meter, sehingga total total biayanya adalah Rp390. Paham ya? Nah, dengan cara yang sama, kalian cari semuanya untuk semua sequence dan semua apa namanya, semua departemen dan semua sequence itu kalian cari. Kemudian kalian totalkan ini. Totalnya. Nah, ini nanti dicari totalnya ke samping, dicari totalnya ke bawah, dan kemudian nanti dicari total akhirnya di sini. Harusnya sama penotalan dari atas ke bawah dan penotalan dari samping kiri ke samping kanan. Nah, sehingga didapatkan total biaya. Kalau apa tadi? Kalau layoutnya seperti yang awal tadi. A paling atas, bawahnya A itu C, sebelahnya A itu B, bawahnya B itu D. Nah, itu total biaya yang dibutuhkan kalau layoutnya seperti itu tadi, itu adalah 5.058. Gitu ya. Nah, berikutnya kita mencari kalau misalkan tadi letaknya ditukar, itu total biayanya bisa menjadi lebih kecil atau tidak. Nah, dari berapa tadi? Dari 5.058. Maka kita lakukan iterasi pertukarannya ya. Pertukaran departemen dengan tujuan setelah melakukan pertukaran antar departemen itu bisa menyebabkan total biaya tata letak yang baru itu menjadi lebih minimal dibandingkan tata letak yang awal. Oke. Nah, kita coba. Nah, ini adalah tadi ya yang saya jelaskan tipe-tipe pertukaran yang bisa dilakukan oleh Kraft. Bisa menukar dua departemen langsung, bisa menukar tiga departemen, atau menukar dua kemudian baru tiga, bisa menukar tiga kemudian baru dua, atau mencari pertukaran terbaik di antara pertukaran dua dan pertukaran tiga departemen. Nah, berikutnya nih contoh yang dicontohkan itu adalah melakukan tipe pertukaran yang pertama, yaitu menukar dua departemen. Nah, tadi syaratnya gimana kalau mau menukar departemen? Harus yang punya batasan yang sama. Dan kemudian diprioritaskan menukar yang apa? Yang punya luasan dan bentuk yang sama terlebih dahulu. Dan batasnya juga sama. Nah, tadi bisa kita lihat A dan C luasannya sama, bentuknya sama, dan dia saling apa namanya bertetangga ya atau punya batas yang sama, saling bersebelahan. Nah, sehingga bisa kita tukarkan tuh A dan C. Nah, A kan tadinya di atas, sekarang ditukar C-nya yang di atas, A-nya yang di bawah. Nah, pertukaran ini akan membuat apa? Merubah apa? Akan merubah titik pusatnya, gitu ya, atau titik sentralnya. Nah, A yang tadinya koordinatnya 20,60 sekarang menjadi 20,20. Demikian juga C yang koordinatnya tadinya 20,20 menjadi 20,60. Sedangkan B dan D tetap gitu ya, nggak berubah. Nah, dengan cara yang sama kita cari dulu jarak rektilinearnya untuk semua aliran bahan untuk semua departemen. Sehingga dari situ kemudian kita masukkan dalam from to chart rektilinear. Nah, dari from to chart rektilinear ini kita hitung apa? Ongkosnya atau total OMH-nya untuk setiap trip atau setiap flow aliran untuk semua apa namanya? Untuk semua eh, departemen gitu ya. Nah, sehingga bisa kita nyatakan dalam from to chart total ongkos nih. Ini adalah from to chartnya untuk OMH. Eh, dari sini dengan cara yang sama juga, sorry OMH, dengan cara yang sama juga kita hitung berapa total ongkosnya sekarang. Kalau apa tadi? Kalau ternyata sekarang letaknya ditukar.
Gitu ya, kalau tadi kan A yang di atas, C yang di bawah. Sekarang ditukar nih, A yang di bawah, C yang di atas. Ternyata dia membuat ongkosnya menjadi lebih kecil dibandingkan yang awal. Yang awal tadi berapa? 5.058. Nah, dengan ditukar seperti ini, gitu ya, dengan ditukar seperti ini, nah ongkosnya menjadi lebih kecil, yaitu 4.665. Gitu. Paham ya? Nah, berikutnya masih bisa minimalkan lagi enggak? Ya harus kita coba lagi gitu ya. Harus kita coba lagi, siapa tahu lebih minimal. Nah, kemudian kita lakukan pertukaran lagi. Nah, sebagai contoh nih, ada pertukaran eh A dengan D. Nah, sekarang ditukar A dengan D. Nah, berarti gimana kemudian jadi pertukarannya A dengan D? Langkahnya gimana berikutnya? Langkahnya masih sama, yaitu mencari apa namanya? Mencari titik apa? Titik sentralnya tadi, gitu ya. Nah, titik sentralnya. Kemudian berikutnya adalah mencari apa? Mencari jaraknya dan berikutnya seterusnya. Nah, kemudian untuk menghasilkan tadi, yang menjadi pertanyaan itu adalah kalau mau menukar dengan D. A ini kan tadi bentuknya kan kayak gini toh. A ini kan bentuknya seperti ini nih. Nih, gini ya. Nah, sedangkan D bentuknya kayak gini. Nih. Nah, dia mau ditukar kan gitu. Ya toh, mau ditukar. Nggak sama nih luasannya. Nah, berarti cara menukarnya gimana? Tadi yang saya sampaikan, A dengan D ketika ditukar maka tidak boleh merubah batasan dengan departemen lainnya ya. Maksudnya contoh tadi, A itu berbatasan dengan siapa? C. D berbatasan dengan B dan C. Maka kalau A dan D mau ditukar, ya si A harus berbatasan dengan siapa? B dan C. Si D harus berbatasan dengan siapa? C saja. Nggak usah dengan B, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Gitu ya? Paham ya maksudnya ya? Nah, sehingga bentuknya menjadi gimana? Yang nggak boleh berubah apa? Luasannya nggak boleh berubah. Nah, luasan dari A berapa? Luasan A 40 kali 40. A luasannya adalah 40 kali 40, yaitu berapa? 1.600. Kemudian D luasannya berapa? D itu 50 kali 80. Berarti luasannya berapa? 3.200. Ya, benar ya? Nah, ini yang nggak boleh berubah. Makanya kenapa pakai sel kecil-kecil ini tujuannya adalah untuk menghitung kembali agar selnya itu tetap sama. Kalau nggak pakai sel, ini kadang kita nggak bisa ngitung selnya nanti nanti nggak sama gitu. Seperti tadi yang saya contohkan di berikutnya. Nah, ini ya. Akhirnya perubahan tadi menukar dengan D itu menjadikan D itu menjadi begini bentuknya. Nih, ini adalah bentuk D. Nih. Sedangkan ini adalah bentuk A. Nih. Ini adalah punyanya A. Nah, D bentuknya seperti ini. Kalian lihat B dan C nggak boleh bergerak sedikit pun, batasannya harus tetap sama. Nah, kita jangan lupa harus menghitung walaupun A bentuknya menjadi tidak menjadi bukan apa tadi bujur sangkar lagi, dia menjadi persegi, tapi luasannya harus berapa tadi? Harus 1.600. Coba kita lihat luasannya beneran 1.600 nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kotak ya, dikalikan 2. 2 kali 8 berapa? 1.600 kan? Itu. Demikian juga D. Dia harus berapa? 3.200. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang di sini adalah 1.600.
gitu ya. Kalau kita hitung dia jadi dua apa namanya dua bangun gitu ya. Sedangkan yang di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikalikan 3 ditambah 2.400. Eh, kok 3? Sorry, sorry. Berapa ini? Benar nggak? 1, 2, 3. Benar ya? 3 dikali 8 itu berapa? 24, Bu. 24. Tadi D-nya itu berapa luasannya tadi? 24 tambah 1.600 berapa? 4.000 ya? Ya, 4.000. Yang D tadi luasannya berapa? Kita lihat yang atas. Tadi saya salah ngitung. D-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, 5 kali 8, 4.000 ya. Ini salah, bukan 3.200 ya. Ini adalah 4.000. Nah, nah, paham ya? Jadi dia harus sama. Nah, ini kan juga berarti luasnya 4.000 D-nya. Dan kemudian apa tadi? A, karena D harus berbatasan dengan C dan B, maka sekarang A juga berbatasan dengan C. C-nya di sini, batasnya dengan C, dan dengan B nih di sini. Demikian juga D. D itu tadi si A berbatasan dengan C dan A itu sendiri. Nah, sekarang batasannya dia, nah, D itu berbatasan dengan C, nggak berbatasan dengan B. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, untuk menukar ini loh. Nah, sekarang nyari titik tengahnya gimana, Bu? Kalau ternyata si D-nya bentuknya kayak gini. Nah, biasanya kita bisa pakai bobot tertimbang gitu ya. Nah, nanti dicari cara nyarinya gimana kalau ternyata dia seperti ini, pakai bobot tertimbang gitu. Jadi kalian cari dulu yang di sini, kemudian kalian cari juga yang di sini. Nah, berikutnya nanti oh apa itu namanya eh titik koordinat D-nya itu berapa? Nah, titik koordinat D-nya itu harusnya di sini nih. Nanti kalau nggak keliru, pakai bobot tertimbang itu nanti. Gitu ya. Kalian cari ya. Cari cari menjadi tugas yang mau saya tanyakan di pertemuan berikutnya, ke-6 berikutnya. Nah, ini berarti titik koordinat D-nya itu berapa? Jadi tugas nih. Nanti saya tanyakan apa namanya random siapa yang nggak tahu nanti yang tak tanyakan ya pada kuliah pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, ini referensinya dan berikutnya adalah ada tugas proyeknya untuk proses layout. Nah, kalau kemarin ini masih sama dikerjakan berkelompok. Kalau kemarin Anda disuruh mencari industri yang punya tipe tata letak produk layout, sekarang cari industri yang punya tata letak proses layout. Yang gimana berarti tadi punya tata letak proses layout itu berarti yang seperti apa? Yang gimana tadi? Berarti yang apa? Mesin yang sama dijadikan atau fungsi yang sama dijadikan dalam satu tempat yang sama atau satu departemen ya. Dan berikutnya lakukan perancangan ulang dari lantai produksi di industri tersebut. Nah, merancang ulangnya pakai algoritma Craft tapi secara manual ya eh, untuk mencari alternatif tata letak yang terbaik. Nah, algoritma Craft yang digunakan itu adalah tipe yang pertama, yaitu pertukaran dua departemen, dan wajib melakukan minimal 3 kali pertukaran. Jadi wajib melakukan minimal 3 kali pertukaran dan kemudian setiap iterasi pertukarannya itu harus kalian bikin atau kalian buat. Contoh misal, iterasi pertama itu adalah menukarkan siapa dengan siapa. Kemudian nanti kalian hitung sampai total ongkosnya tadi. Berikutnya iterasi yang kedua menukarkan siapa dengan siapa, bentuk apa pertukarannya atau bentuk layoutnya menjadi seperti apa. Berikutnya
berikutnya hitung lagi. Dan begitu sampai minimal 3 kali, gitu ya. Laporan tugas dibuat dalam format bebas dan untuk presentasi eh, tugas proyek ini nanti juga harus membuat PowerPoint-nya. Laporan dikumpulkan pada pertemuan ke-7. Gitu. Kecuali untuk kelas C itu karena baru diberikan yang produk layout itu baru kemarin, berarti kelas C, ya benar ya kelas C ya. Nah, kelas C baru pertemuan ke-8 dikumpulkannya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau tanyakan nggak? Tanya Bu, Ya, kalau buat tugas ini berarti nanti UMKM-nya cari lagi dong Bu? Atau iya no, gimana? iya. Oh, Kan yang harus ada apa namanya, karena kan tipe sudah saya jelaskan kemarin, semua tipe itu kan punya karakteristik sistem produksi yang beda-beda. baik Bu. Terima Ya, kasih. ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada ya? Ya, sebenarnya tugas ini, perancangan ini sebenarnya adalah salah satu capaian pembelajarannya. Kalian bisa salah satunya ya awal apa sebagai penilaian awal itu adalah kalian bisa membedakan karakteristik dari jenis-jenis layout berdasarkan tipe sistem produksi di perusahaan gitu. Ya, karena selama ini contoh ya misalkan terutama yang fatal itu kalau sudah di TA gitu ya, dia sebenarnya tipenya misalkan produk layout, tapi dia paksa merancang ulang tata letaknya itu pakai proses layout. Nah kan fatal itu, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia belum memahami cara membedakan bahwa proses layout itu hanya cocok digunakan untuk, bukan hanya cocok ya, tapi paling cocok digunakan untuk tipe produksi yang bagaimana gitu. Kalau produk layout itu untuk yang seperti apa. Nah, itu sendiri itu saja belum bisa memahami gitu. Nah, maka di PTLF ini karena capaiannya adalah OBE ya, jadi capaian pembelajarannya itu adalah kalian bisa membedakan bahwa oh tipe layout ini itu sebenarnya paling cocok digunakan untuk apa namanya perusahaan atau industri yang punya karakteristik sistem produksi yang seperti apa sih gitu. Karena masing-masing itu punya karakteristik yang beda-beda. Gitu ya. Jadi ya mohon maaf kalau untuk proyeknya dari PTLF itu memang objeknya bisa beda-beda. Jadi nggak meneruskan, nggak bisa kalau kemudian Anda atau saya gunakan proyek ini meneruskan dari apa objek yang awal itu nanti dicari apanya, apanya, itu mah nggak bisa. Kenapa? Karena memang capaian pembelajarannya adalah kalian harus bisa melakukan perancangan berbagai macam tipe layout. Nah, padahal tipe layout itu punya karakteristik yang berbeda untuk jenis industri dengan tipe sistem produksi yang berbeda juga. Gitu. Gitu ya. Oke, baik kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri untuk kuliah PTLF kali ini. Selamat berlibur Lebaran ya. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf lahir batin kalau selama ini saya ada kekeliruan atau juga ada yang apa namanya menyakiti hati kalian gitu ya. Jadi jangan dimasukkan hati sebenarnya sebenarnya ya, karena saya pun juga tingkah laku kalian seperti apapun juga nggak pernah saya masukkan hati karena tujuan saya itu benar-benar istilahnya murni untuk menjadikan kalian itu menjadi mahasiswa yang lebih fight gitu ya, yang lebih struggle gitu untuk menghadapi semua kondisi apapun, baik kondisi yang bagus ataupun kondisi yang buruk gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalaupun ada yang kena omelan saya di awal-awal kemarin ya, disuruh beli jam, weker gitu ya, kemudian saya marahi
apa bangun kesiangan atau nggak masuk kuliah ketiduran atau yang beralasan sibuk mengerjakan tugas yang lain gitu ya, kemudian kena omelan dari saya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah benar-benar untuk menjadikan kalian itu menjadi mahasiswa yang lebih siap dan lebih fight lagi gitu ya menghadapi segala kondisi apa ya istilahnya ya baik tugas maupun kondisi sekarang lagi puasa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti karena benar-benar pas dunia kerja itu akan lebih gelap lagi suasananya dibandingkan dengan pada saat kuliah gitu ya. Jadi kalau kuliah itu kalian dimusuhi oleh temennya misalkan atau diomeli oleh dosennya itu nikmati saja karena itu nggak akan kalian temui nanti di dunia kerja gitu ya. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf, moga-moga kalian juga selalu sehat semuanya ya. Nanti sampai berjumpa lagi setelah Lebaran, yaitu di pertemuan ke-6. Gitu ya. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi